Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang hendak menyapa kami. Firman-Mu inilah yang akan memberikan kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih Bapa, dengan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kabar baik untuk hari ini yang menjadi renungan buat kita. Kita akan baca dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 36. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih tinggi daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau dikatakan tentang saksi, maka kita akan berpikir dialah seorang yang telah menyaksikan sebuah kejadian atau peristiwa. Hal ini kerap sekali kita lihat di dalam sebuah persidangan, Bapak Ibu. Jikalau di dalam persidangan menghadirkan seorang saksi, maka dia akan dipertanyakan sebagaimana apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar sesuai dengan kejadian tersebut. Kita akan percaya kepada apa yang dia beritahukan sesuai dengan apa yang dia lihat, jikalau memang kesaksiannya itu adalah akurat sebagaimana terjadi di dalam sebuah peristiwa itu. Namun jikalau kesaksiannya itu tidak akurat, maka persidangan tidak akan menerima apa yang dia katakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang kita lihat dalam renungan kita di pagi hari yang indah ini, di mana Yesus Kristus anak Allah sendiri membuat suatu kesaksian yang benar tentang dirinya, di mana Yesus Kristus putra Allah satu-satunya diutus datang ke dunia ini untuk memberikan sebuah kesaksian tentang maksud dan tujuan Allah akan kehidupan kita melalui anaknya Yesus Kristus. Allah mau memberitahukan, memperlihatkan karya yang terbesar.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita melihat dalam renungan kita ini, keberadaan Yesus di kalangan ahli-ahli Taurat, di kalangan orang-orang Yahudi tidak dapat diterima. Karena menurut pandangan mereka, Yesus tidak lain hanyalah sebagai manusia biasa. Karena dia adalah dari keluarga yang kecil atau dari kalangan orang-orang dari pedesaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, namun Yesus tetap memberikan sebuah kesaksian tentang dirinya bahwa dia adalah benar-benar anak Allah yang telah menyaksikan keberadaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang jikalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan pernah melihat karya Tuhan. Saudara, hal inilah yang mau Tuhan katakan dalam kehidupan kita di pagi hari yang indah ini. Dia telah mengatakan, aku adalah benar-benar menyaksikan bahwa karya Allah Bapa yang telah mengutus aku ke dunia ini akan membawa keselamatan. Jadi Bapak Ibu, barang siapa percaya kepada pemberitaan atau kesaksian Yesus sebagai anak Allah yang membawa keselamatan bagi hidup kita, maka dia akan menerima karya keselamatan. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang menjadi sebuah perenungan atau pergumulan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, Juru Selamat kita? Apakah kita mempercayai melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus bahwa Allah menunjukkan karya agung di tengah-tengah dunia ini? Bapak Ibu yang kami kasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini Tuhan mengajak kita, percayailah. Lewat kesaksian yang benar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dialah Allah, Juru Selamat kehidupan kita. Bapak Ibu, jikalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita percaya dalam kondisi kita pada saat ini sedang menghadapi wabah COVID-19 ini? Memang secara pribadi bahkan secara mengglobal dunia ini benar-benar bertempur melawan virus corona ini, saudaraku. Dampak dari virus ini banyak orang jatuh di dalam kesusahan. Namun, sebagai orang percaya Bapak Ibu, apakah kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja? Sebagaimana dikatakan, Tuhan tidak pernah tertidur barang sedetik pun. Dia senantiasa berkarya, bekerja agar kita ciptaannya merasakan dan menikmati karya Tuhan. Maka saudaraku, apapun saat ini kondisi kita, jangan pernah katakan Tuhan marah. Tapi katakanlah lewat kejadian ini, cara Tuhan untuk menunjukkan karya jauh dari apa yang kita pikirkan akan Dia nyatakan, yaitu sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah, maka jangan pernah ragukan masa depanmu. Sekalipun kita saat ini sedang menghadapi penderitaan, sakit, penyakit, keuangan yang sudah semakin melemah, dan membutuhkan segala biaya kehidupan untuk menyekolahkan anak-anak kita atau membutuhkan keberlangsungan kehidupan kita. Bahkan secara pribadi kita punya pergumulan yang berat di dalam batin kita ini atau dalam pikiran kita ini. Namun percayalah saudaraku, Tuhan itu akan peduli dalam kehidupan kita. Maka sebab itu percayalah Dia.
benar-benar sebagai Tuhanmu, pelindungmu yang ajaib, yang senantiasa menyertai Engkau. Mari Bapak Ibu, imanilah Tuhan sebagai juru selamat hidup kita. Lewat lagu pujian ini, kiranya kita terberkati. Kita angkat pujian buat Tuhan dari Kidung Jemaat 401, Makin Dekat Tuhan. Sorga, firman-Mu di pagi hari yang indah ini mengajari kami agar kami benar-benar percaya hanya kepada-Mu saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Melalui karya yang agung yang dibawakan oleh anak-Mu Yesus Kristus, membawa hidup kami semakin dekat kepada Tuhan. Semakin teguh iman kami, semakin percaya hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Amin. Bapak Ibu, kiranya firman Allah pada pagi hari yang indah ini memberkati kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.